Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman level 4 yang soli dan solihah, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan semangat tentunya. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar PAI bab 2. Seperti yang kita ketahui bahwa pekan kemarin di Zoom dan di PTM kita sudah belajar bab 2 juga, yaitu tentang mengimani Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada pertemuan pekan sekarang yaitu mengimani Rasul Allah. Untuk mendapat keberkahan dalam mencari ilmu, yuk kita berdoa dulu sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kita akan mempelajari tentang mengimani Rasul Allah. Iman kepada Rasul Allah berarti meyakini bahwa Allah mengutus para Rasul ke dunia. Mereka diutus untuk menyampaikan wahyu Allah kepada umat manusia. Wahyu tersebut berisi ajaran-ajaran yang berisi pedoman hidup manusia. Siapa yang mengikuti ajaran para Rasul, hidupnya akan bahagia. Akan tetapi, siapa yang menolak ajaran Rasul, hidupnya akan menderita. Bagaimana cara kita beriman kepada para Rasul? Beriman kepada Rasul dilakukan dengan cara mematuhi dan mentaati seluruh ajaran Rasul. Sebagai umat Islam, kita harus patuh dan taat kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Patuh dan taat berarti melaksanakan sesuatu yang diperintahkan dan meninggalkan sesuatu yang dilarang. Ajaran yang berupa perintah seperti sholat, puasa, zakat, naik haji, membaca Al-Quran, bersedekah, dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Perintah tersebut apabila kita laksanakan, Allah memberi pahala. Ajaran yang berupa larangan, misalnya mencuri, durhaka kepada kedua orang tua, berbuat kejahatan atau maksiat, mencontek ketika ulangan, dan berkelahi dengan teman. Semua larangan tersebut jika dilakukan, maka akan mendapat dosa. Beriman kepada Rasul adalah rukun iman yang keempat dalam Islam. Sebagai muslim yang taat, kita wajib melakukan berbagai perbuatan yang menunjukkan keimanan kita kepada Rasul. Untuk lebih mudah memahaminya, berikut ini adalah beberapa cara beriman kepada Rasul yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah percaya bahwa Rasul adalah utusan Allah. Hal pertama yang kita lakukan adalah percaya bahwa Rasul adalah manusia pilihan Allah yang diutus untuk keselamatan manusia. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 285, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kita tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan seseorang yang lainnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Kemudian yang kedua adalah percaya pada ajaran yang dibawa. Keimanan kepada Rasul juga dapat ditunjukkan dengan percaya bahwa ajaran yang dibawa adalah agama Allah. Maka dari itu kita wajib menerima segala ajaran Rasul tanpa memilah-milihnya lagi. Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara yang artinya, Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Yang ketiga, percaya pada semua Rasul. Kita diwajibkan percaya pada Rasul yang telah diketahui namanya maupun yang tidak kita ketahui namanya, karena memang jumlah Nabi dan Rasul hanya Allah yang mengetahui pastinya.
Kemudian yang keempat yaitu berdoa seperti doa para nabi. Dalam Al-Quran telah banyak diketahui beberapa doa para nabi dan menghadapi setiap kesulitan. Maka dari itu kita juga sebaliknya berdoa kepada Allah dengan menggunakan doa layaknya doa para nabi. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala likulli nabiyyin da'watun mustajabah yad'u biha wa uridu an ahtabi'a da'wati safa'atan li ummati fil akhirah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, setiap nabi memiliki doa yang mustajab yang dia berdoa dengan doa yang mustajab itu. Maka aku ingin menyimpan doaku sebagai syafaat untuk umatku di akhirat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima yaitu selalu bersolawat. Orang yang beriman pada Rasul akan menunjukkan kecintaannya pada Rasul dengan selalu bersolawat. Hal ini juga disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 56, yang artinya sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Dan kemudian yang keenam adalah meneladani akhlak para Rasul. Tanda keimanan seseorang pada Rasul juga meneladani akhlak para Rasul. Rasul bersabda, Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Ahmad. Dan yang ketujuh adalah memperbanyak amalan. Kemudian yang kedelapan adalah rajin membaca Al-Quran. Rasul juga sangat menyukai orang yang rajin membaca Al-Quran. Selain sebagai bentuk keimanan kepada Rasul, juga menjadi pahala. Ada hadis dari Abdullah bin Mas'ud ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala ta'allamu hadzal Qur'an fa innakum tu'jaruna bi tilawati bi kulli harfin asra hasanah. Amma inni la aqula bi alam walakin bi alfin wala min wa mimin bi kulli harfin asru hasanat. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, pelajarilah Al-Quran ini karena sesungguhnya kalian diganjar dengan membaca setiap hurufnya 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan untuk alif alam, alif mim nun, akan tetapi untuk alif lam mim. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Teman-teman, itulah cara-cara beriman kepada Rasul yang bisa kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita mampu menjadi pribadi yang lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Amin. Nah, untuk tugas pekan ini adalah latihan soal PAI bab 2 halaman 22-23, pilihan gandanya saja. Kemudian salin jawabannya ke Google Form yang sudah di-share di GC. Jadi teman-teman tidak usah lagi menjapri Bu Wina ya, karena langsung di Google Classroom saja untuk pengisian tugas hari ini. Nah, info untuk minggu depan yaitu kita akan melaksanakan ulangan bab 2 tentang mengimani Allah dan Rasul Allah. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.